Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel info pelatihan guru bersertifikat gratis. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengerjakan tugas di LMS Sekolah Penggerak. Kali ini saya akan dari login, dari pertama masuk ke kelas LMS-nya. Bapak Ibu ketikkan aja kalau bingung, login Sekolah Penggerak. Setelah itu Sekolah Penggerak ini yang dari kemendikbud.go.id, klik saja. Setelah itu masuk, ketemu. Jadi Bapak Ibu klik yang paling atas, program Sekolah Penggerak. Sebenarnya banyak cara, tapi ini saya sampaikan yang cara ini dulu. Klik Sekolah Penggerak. Sampai di sini ada dua menu. Ini yang paling di atas ada pendaftaran dan masuk. Bagi Bapak Ibu yang sudah terdaftar, sudah lulus, dan sekarang jadwalnya pelatihan di LMS-nya, maka klik masuk. Setelah masuk, diminta akun SIM PKB dengan passwordnya. Klik masuk. Setelah masuk, kalau belum tersave diketikkan ya. Kalau sudah, tinggal masuk saja. Ada salam Sekolah Penggerak, ini sudah dibaca pastinya. Nah, kita bisa melalui dua pintu. Bisa melalui ini, diklat PSB ini, boleh juga melalui diklat PSB ini. Bapak Ibu terserah mau klik yang mana. Sama ini diklat PSB. Saya coba yang ini aja. Diklat PSP. Nah, setelah itu Ibu dan Bapak diarahkan ke sini. P4TK Bahasa ini kebetulan megang wilayah berapa provinsi ya, bukan karena kita sebagai guru bahasa, tidak. Kebetulan saya di sini di kepala sekolah SD, bukan, nggak ada kaitannya. Kebetulan Sumatera Selatan dipegang oleh P4TK Bahasa. Jadi nanti Bapak Ibu dikoordinir bukan berdasarkan mata pelajarannya, tapi berdasarkan wilayah. Selanjutnya pilih diklatku. Setelah pilih diklatku, masuk ke tautan modul. Nah, disinilah kelas LMS kita dimulai. Jadi di sini ada hari ke-1, ke-2, sampai hari ke-10. Dan tanggalnya ada tanggal 24, 25, 27, karena tanggal 26 tanggal merah. Bagi yang sudah selesai, seperti ini hari pertama, semua tugas telah diselesaikan, maka checklist. Nah, ini hari pertama sudah saya kerjakan semua dan sudah ada checklist. Kalau kita mau ke hari 2, boleh klik di sininya, boleh lewat sini, bisa juga. Nah, seperti ini kita klik tanggalnya. Misal kita klik mau ke hari kedua, lewat sini bisa. Atau mau lewat sini bisa. Saya mau lewat sini aja. Tanggal 25 Mei. Jadi ini ke bawah, ini adalah tanggal 25 Mei. Jadi ada beberapa yang sudah saya kerjakan dan ada yang belum. Nah, kita masuk ke yang mau dikerjakan. Ini saya contohkan karena yang sudah nggak bisa diklik. Ini kalau yang sudah dicentang ini, kita klik nggak bisa lagi masuk. Jadi kalau belum dicentang kita bisa baca ulang, tapi kalau sudah tercentang tidak bisa masuk. Nah, ini saya tinggalkan dulu yang demonstrasi kontekstual, tapi saya ke glosarium ini, kerangka kurikulum. Oh, ini sudah saya kerjakan. Saya lanjut ke mulai dari diri, kerangka kurikulum. Kita klik. Nah, di sini
ada refleksi, ada pertanyaan. Ini nanti diisikan di refleksi. Baik, selanjutnya kita melanjutkan kerja yang ke bawahnya. Coba kita back, mau tidak? Eksplorasi konsep kerangka kurikulum. 2 jam pelajaran. Nah, kebetulan saya sudah di keempat. Kita lihat dari ke satu aja. Nah, dari pengantar. Jadi pengantar ini ada disediakan video. Jadi ini mengerjakan dari yang pertama, pengantar ini pertama, kita tarik ke bawah, scroll ke bawah. Di sini ada video yang nantinya kalau kita sudah tonton video ini sampai selesai, kita disuruh membuat catatan bagaimana pendapat kita di bidang pengantar ini. Seperti halnya saya di pengantar ini menyampaikan penyederhanaan kurikulum seperti yang disampaikan dari video, memungkinkan guru berinovasi dan memberikan ruang yang luas. Memberikan ruang yang luas maksudnya ruang luas untuk guru untuk berinovasi. Peserta didik dapat memilih tema sesuai yang diharapkan untuk bekal masa depan, sesuai bakat dan minat mereka, bukan sesuai yang diinginkan oleh pengambil kebijakan, bukan sesuai yang diinginkan guru, tapi merdeka belajar konsepnya peserta didik boleh memilih, benar-benar merdeka. Nah, kalau belum, misal kita belum atau mau menambahi, ketikkan di sini, setelah diketik, lalu diklik save. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya, ini kan sudah videonya. Sebenarnya pertama tonton videonya dulu, tonton video ini sampai selesai. Nah, jadi videonya semacam itu sampai selesai, baru kita buat catatan tentang video itu. Kebetulan saya ini sudah, maka saya contohkan untuk ke yang kedua. Klik aja di ini. Nah, kita ke next. Berarti ini kita ke bagian 2. Bagian 2 yaitu ada tentang kerangka kurikulum untuk modul pelatihan sekolah penggerak. Jadi dari tujuan pembelajaran ini, kita diharapkan memahami pentingnya sebuah kurikulum dan pembelajaran, terus apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk membaca ini ada tanda panah di ujung atas, kita klik. Setelah muncul, kita bisa baca, terus kita bisa arsipkan data ini dengan cara unduh atau download di tanda panah ke bawah ini. Kita klik saja. Sebenarnya saya sudah download tapi tidak masalah, ini sebagai contoh. Nah, ini sudah jalan, sudah selesai. Tidak terlalu banyak, cuma 8 halaman. Nah, kembali ke kerangka kurikulum. Setelah kita baca mengenai kerangka kurikulum, contohnya misal capaian dari unit modul ini adalah apa, kerangka, terus pendahuluan kerangka dasar, profil, maka kita akan kurikulum bersifat dinamis sehingga harus selalu dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman. Ini sebuah pernyataan yang bagus karena kurikulum ini buatan manusia, tidak ada yang sempurna, maka harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum bukan seperti kitab suci yang tidak boleh dirubah. Kurikulum harus dinamis, harus mengikuti perkembangan zaman. Makanya kita jangan terlalu merasa risih dengan
pergantian kurikulum. Pergantian kurikulum itu hal yang biasa karena ya pergantian kurikulum disesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka kita isikan di sini. Kita mau ngisi tugas yang ini. Klik di sini. Setelah diklik, kita tulis catatan. Kebetulan di tempat ini belum ada yang menulis. Kalau yang tempat tadi sudah ada, maka saya akan menuliskan kurikulum harus dinamis. Nah, ini contohnya. Ini bisa dilebari. Seperti ini contohnya dilebari. Kurikulum harus dinamis dan dapat diubah mengikuti perkembangan zaman. Sebagai pelaku pendidikan, kita harus berkembang. Kita harus terbuka mengikuti perkembangan zaman seperti kurikulum. Kurikulum yang sederhana memungkinkan guru berinovasi dan memberikan pilihan kepada peserta didik dalam memilih sesuai minat dan bakat yang dimiliki. Ini kita boleh checklist, boleh tidak. Nah, kalau sudah kita klik save. Nah, hilang. Tapi kita cek ke bawah ini. Jadi mengenal kerangka dasar kurikulum seperti ini ya. Setelah itu kita bisa next ke halaman berikutnya. Next. Mengenai jawaban yang tadi saya isikan itu bisa diedit. Jadi nanti kalau ada masukan boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau saya ada waktu akan saya edit juga. Itu sebagai contoh saja. Bukan harga yang mati, masih bisa kita edit. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga sama seperti yang tadi. Ini ada sumber bacaan tentang kurikulum sekolah penggerak dan SMK Pusat Keunggulan. Nah, ada 2 halaman, cukup sedikit. Kita bisa tarik-tarik ini saja. Kalau kita mau unduh sebagai
arsip kita, materi kita, maka klik saja. Nah, setelah diklik muncul, nanti kita klik download atau unduh. Jadi filenya akan kita dokumentasikan sebagai bahan bahwa baca-baca nanti selanjutnya. Bagi yang setelah selesai terus seperti tadi kita mau memberi catatan, kita klik your notes and question. Kita klik, kita ketikkan seperti tadi. Ada catatan ini dari Pak Fajar Wahyu Edi. Jadi muncul karena beliau tidak klik privat. Bisa juga diklik privat. Itu menurut pendapat beliau. Maaf, nggak saya buka. Saya juga boleh menuliskan pendapat sesuai dengan pemahaman saya. Di sini nanti kalau sudah selesai klik save. Demikian sampai nanti selesai. Kalau kita mau keluar klik sini. Klik foto, kita log out, kita keluar. Seperti ini. Demikian, semoga bermanfaat. Bagi yang menginginkan atau memberi saran, boleh ketikkan di kolom komentar. Mau request tentang tutorial tentang LMS ini, boleh diketikkan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.